catat dengan baik ini. Ini jamnya apa ini Pak? Fosil. Kan baik ya? Iya. Yang penting catatannya. Ini kita ambil dari sebagian. 3,6 ya. Ini tasnya asli Bu. Iya. 3 gram, 4 gram. Iya. Bilangin apa asli? Itu apa Pak? Handphone. Iya, 3 sebenarnya tunanetra ini tasnya sebenarnya pasarnya ditawarkan Iya. Pada saat lelang kita sampaikan untuk ikut lelang. Oh gitu. Ya, semua di anu aja, dilelang bersama aja, jadi supaya kan lelangnya ke sana tuh. Ya, angin sebenarnya bisa diberikan ke LPK. Ya, yang penting bertanggung jawabannya. Sampai Ada sepatu gitu. satu dari Indian Taro. Siapa yang kemarin seneng English? Ini jam-jam kecil juga banyak. Ini kursi game ya. Oh, diserahkan untuk kita sebagai hadiah. Import. Ini untuk yang main game. Ya. Saya mobilnya masih hidup ini. Masih itu untuk sentra juga bisa. Ya, yang penting ini yang diperbolehkan. Iya. Ada di aturannya. Kalau nggak jual, nggak ini. Dilelang sih mungkin. Coba Kan Amin yang nyetir itu. tasar loh ya. Memang keren Pak. Salemba. Woi. Kemarin itu udah 3. Itu masih nggak ada dengan berarti itu Koordinasi kita sih kelima. Iya, banyak bulan karena ini Dan kedua itu 3,6. Belum ada yang Oh, nanti ada kalau. Piye kabarmu? Masyarakat kaitannya dengan undian gratis berhadiah. Teman-teman sudah lihat, saya juga sama Pak Wamen pertama kali ini ke sini. Kalau diuangkan tadi kata Pak Wamen, semua yang ada di sini nilainya sekitar 18 miliar. Nah, untuk awal tahun depan ini kita akan mengajukan lelang ke Kementerian Keuangan lewat Dirjen apa itu ya? KPKN ya. Untuk supaya bisa dilelang ulang ya. Yang memungkinkan untuk dilelang nanti kita minta Bu Dirjen untuk merinci. Kalau toh nanti itu hasilnya didapat, tentu semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat luas. Terutama hal-hal yang menyangkut infrastruktur dasar lah. Utamanya itu untuk infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih atau juga bantuan-bantuan lain ke lembaga-lembaga yang ada di desa atau di manapun yang mengajukan kepada kami sesuai mekanisme. Jadi nanti ada mekanisme yang kita buat, jadi kemudian diasesmen oleh tim. Nah, nanti kalau memenuhi syarat ya pasti akan dibantu sesuai dengan alokasi yang ada. Kita ingin dana yang ada ini bisa betul-betul dialokasikan untuk hal-hal yang dianggap paling mendasar dan kemudian tepat sasaran. Maka itu saya minta kepada Pak Wamen, Pak Sekjen, dan Bu Dirjen untuk menyusun satu mekanisme yang mekanisme itu memungkinkan semua orang untuk mengakses, tapi tentu ajuan-ajuan tidak semua bisa dipenuhi.
ajuan-ajuan yang ada nanti akan diasesmen oleh tim. Nah, kemudian dari situ nanti akan ditetapkan siapa yang memperoleh bantuan. Tapi prinsipnya kita akan menjunjung tinggi keterbukaan atau transparansi, akuntabel, ya, prosesnya bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian juga tentu hal-hal lain yang menyangkut tata kelola yang baik. Jadi ya, oke, jelas? Ini lelangnya sesuai harga barang apa? Ya nanti yang menilai itu kan KPKNL. KPKNL dari Kementerian Keuangan. Jadi bukan kita yang melelang. Dan yang menilai juga bukan kita, ada lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Sebelum ini juga sudah ada lelang-lelang. Ada yang laku gitu. Sebelumnya saya dapat laporan ada Mercy laku, tapi kebetulan ini belum laku. Nunggu Pak Wamen ini. Ya. Pak Wamen akan ikut ngelang gitu. Insya Allah kita doa ya Pak Wamen ya. Mudah-mudahan ada yang bersedia membeli. Bukan kita. Ini kan ada nilainya kan setiap semakin lama. Iya makin turun, Nah, maka ini itu. bagaimana, ada upaya khusus nggak supaya? Ya saya akan cari strategi lah. Saya cari strategi, cari cara ya, paling sederhananya cari cara ya, supaya ada yang mau membeli lah. Gitu. Kita cari cara ini, supaya nggak tambah turun terus. Itu ada mobil tahun 2012 misalnya, kan. Ya ini lebih baik nanti dipertimbangkan dilelang apa cukup digunakan operasional di lingkungan Kementerian Sosial. Nanti saya minta Dirjen untuk memberikan analisis, asesmen baiknya seperti apa. Mungkin bisa ditekankan kepada masyarakat Gus, daripada orang banyak yang bertanya-tanya Gus, apakah barang-barang selama ini di sini tuh memang tidak digunakan atau seperti apa Gus? Ya di sini kan tercatat ya. Jadi di sini ada penanggung jawabnya dan tentu ada tata kelolanya, ya. Kemudian ada catatannya dengan baik itu. Di mana yang sudah pernah dilelang, nanti kalau ada bisa dijelaskan sedikit, mungkin historinya, itu berapa kali lelang dalam tahun 2024 ini, Bu Dirjen, tolong dijelaskan. Kemudian laku berapa, gitu kan? Jadi biar masyarakat tahu, saya senang juga ini, ya. Setuju aku. Silakan Bu Dirjen. Baik, terima kasih. Terkait dengan ini kan adalah hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenangnya, di mana pada saat penentuan pemenang ternyata pemenang itu sendiri yang seharusnya mendapatkan dia tidak mengklaim atau mungkin dihubungi terus-menerus, akhirnya dia tidak mengambil barang tersebut, sehingga secara aturan regulasi di Permensos nomor 3 tahun 2024 itu sendiri itu harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Nah tahun 2023 itu ada Mercy yang sudah kita lelang dengan nilai lelangnya adalah 260 juta. Sedangkan yang Rolls Royce ini sudah 2 kali mengalami pelelangan. Yang pertama adalah di 6 miliar tetapi belum ada peminat. Tahun 2020 kemarin sudah 3,6 miliar tetapi belum ada peminat, dan ini akan segera dilakukan pelelangan kembali. Jadi kalau untuk hadiah tidak tertebak, barang-barang yang memang itu habis pakai, izin Gusmen, seperti voucher, ada juga seperti itu makanan, terus memang yang mereka ada kadaluarsa dan kosmetik, itu tentunya segera disalurkan kepada masyarakat. Yang dilelang adalah barang-barang yang dianggap barang mewah, yang memang tidak bisa disalurkan kepada masyarakat. Seperti tas itu. Seperti tas Louis Vuitton seperti itu, terus ada juga emas batangan dan juga termasuk juga jam-jam mewah seperti itu. Ada logam mulia Ada juga. logam mulia, ya. Jadi nilainya ya itulah kira-kira tadi. Totalnya 18 miliar. Totalnya 18, emasnya itu 3 miliaran 3 ya. miliaran. Logam mulianya berapa? Total keseluruhan logam mulia dengan emas itu Oh, logam. adalah 3 miliar. Dan ini disimpan di safety box mandiri kalau untuk emas biar lebih aman. Jadi tidak di sini. Tidak di sini. Mungkin Pak Wamen silah tambahan, ada tambahan sedikit? Cukup. Pak, untuk mekanisme penyaluran seperti apa sih? Apakah nanti uang hasil lelang itu masuk ke negara dulu baru disalurkan atau langsung dari Kemensos menyalurkan? Ya, maksudnya pasti ke kas negara ya gitu. Tapi selama ini langsung digunakan oleh Kementerian Sosial untuk dana hibah dalam negeri. Ya, pendapatan masuk iya. di dalam PNBP, pungutan Nah, negara bukan pungutan pajak. negara bukan Setelah pajak. itu kita bisa mengajukan untuk menggunakan untuk program-program Kemensos. Karena itu kemudian masuk ke dalam DIPA Kementerian Sosial. Seperti itu. Ya, Kita bisa gunakan. selama ini seperti itu, jadi kita gunakan.
Tapi saya ingin tekankan ya bahwa saya dengan Pak Wamen juga dengan Bu Dirjen semua sudah komitmen ya, baik lelangnya harus transparan, penggunaannya juga nanti harus transparan. Artinya hasil lelang ini untuk anggaran Kemensos bukan yang lain begitu ya? Sementara ini begitu. Sementara ini begitu. Untuk program-program berdasarkan ajuan masyarakat selama ini. Selama ini begitu. Makanya saya minta untuk mulai tahun 2025 ini mekanismenya dibuat lebih transparan, ya, artinya terbuka, pengajuannya siapapun boleh, tetapi tidak semua ajuan bisa dipenuhi, ya. Di samping ada syarat-syaratnya juga ya kita bergantung pada anggaran yang kita miliki. Gitu. Tapi boleh semua untuk mengajukan. Terus tadi kan disebutkan hasil lelang ini untuk mendukung program pemerintah. Ada skala prioritas nggak dari penyaluran hasil lelang tadi? Nanti ada. Jadi makanya nanti ada seperti tadi saya sebut pengadaan air bersih, misalnya hal-hal dasar lah. Apa? Rumah tidak layak huni gitu. Penanganan bencana, hal-hal yang seperti itulah yang kita prioritaskan. Ya. Makanya saya nanti akan meminta tim ya penilai. Jadi ada beberapa tim, nggak sendiri gitu. Jadi Bu Dirjen dengan tim, nanti juga saya minta Pak Wamen juga ikut terlibat di situ, menjadi bagian dari tim itu. Pak Sekjen, kemudian akademisi gitu. Pengennya saya begitu. Ini kan harga hitungan Kemensos. Ada target nggak, maksudnya ini bisa lelang lakunya sampai berapa gitu? Belum tahu. Kalau lelang kan bergantung nanti, bukan kita lagi. Tapi ini pun juga nilai perkiraan ya, nilai perkiraan. Jadi ininya nilainya perkiraan, tapi nanti harga fixnya ya nanti berada di Kementerian Keuangan sana. Itu jadi kalau di sini perkiraan. Dan kita juga nggak boleh langsung melelang. Makanya ditaruh di sini karena kita tidak diperbolehkan untuk langsung melelang. Jelas ya saya kira ya. Kantor pelayanan ya. Inginnya kalau banyak yang peminat kan enggak, saya di atas dia kan gitu kalau lelang di atas. Kalau banyak cuma harapan saya sih lebih banyak lagi yang nawar naik terus. Karena daerah juga tapi kan kita jangkauannya enggak tangannya ada. Ini sementara memperbaiki regulasinya kita akan melibatkan juga. Sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Baik, ya masih terawat dengan baik. Sampai dilihat lagi Pak. Ya ini. Baik. Asli nih Pak. Lelang murah. Ya, paling enggak. Angkat mana Pak? Lelang sini aja, iya Pak, lelang sini aja. Lelang sini ya. Ini Pak. Berapa ini? Fosil. Kira-kira Bu, fosil berapa? Belum tanah ada? Ini Pak satu, situ satu. Ayo. Iya Pak.